Pada video kali ini saya akan sharing cara membuat pola gamis A-line ukuran S. Kemudian pada video-video selanjutnya insya Allah akan saya bahas ukuran M, L, XL, dan XXL. Perlu teman-teman ketahui bahwa cara pembuatan pola ini sama dengan cara saya menangani jahitan customer yang ada. Tidak ada yang saya kurangi atau tidak ada yang saya rahasiakan. Sama persis. Jadi teman-teman tidak usah ragu jika ingin mencoba pola yang saya tutorialkan ini. Terbukti sudah saya gunakan untuk sekian banyak customer saya. Baiklah, kita langsung ke materi inti cara pembuatan polanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Anidia Channel. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang kita buat pola ukuran S. Di sini saya menggunakan ukuran S dengan ukuran sebagai berikut ya. Saya perlihatkan fotonya. Perlu diketahui masing-masing produsen itu standar ukurannya beda-beda ya. Itu karena berdasarkan pengalaman mereka sendiri dalam menangani customer. Misalnya untuk yang produk luar negeri itu mungkin ukuran S-nya itu lebih besar karena postur orang luar negeri biasanya lebih gede ya. Jadi masing-masing produsen mereka mempunyai pengalaman untuk untuk menentukan ukuran standarnya mereka sendiri-sendiri. Nah, untuk saya, karena kebanyakan customer saya itu remaja cenderung ke dewasa, jadi saya mengambil ukuran S-nya, M, L itu berdasarkan pengalaman saya menangani customer. Sekarang kita membuat polanya. Pertama-tama kita buat garis dari A ke Z itu panjang gamis. Di sini panjang gamis 127 cm. Kemudian tarik garis tegak lurus dari Z ke M 50 cm. Ini adalah untuk panjang lingkar bawah rok ya. Karena lingkar bawah rok itu 2 meter, jadi 2 meter dibagi 4, 50 cm. Kemudian kita buat garis dari A ke D. Untuk titik D ini adalah 18 cm. Ini adalah untuk panjang bahu. Karena panjang bahu 36 dibagi 2 yaitu 18 cm. Setelah itu kita buat kerung leher. Kerung leher yaitu dari titik A ke B 7,5 cm, dari titik A ke C 10 cm. Kemudian kita buat garis lengkung dari B ke C. Kemudian kita buat garis bahunya yaitu dari titik D ke D1 turun 2,5 cm. Kemudian kita buat garis dari B ke D1. Setelah itu kita buat garis pinggangnya. Untuk garis pinggang yaitu dari titik A ke E 35 cm. Ini adalah panjang muka. Kemudian dibuat garis tegak lurus dari E ke F yaitu sepanjang LD. LD di sini 92 cm. Jadi dibagi 4 yaitu 23 cm. Dari titik F kita naik 14 cm, ini adalah panjang sisi. Panjang sisi orang dewasa rata-rata 14 cm. Ini relatif ya, bisa naik turun. Nanti kita hitung dari kerung lengannya. Dari titik G kita buat garis tegak lurus ke H. Ini adalah panjang LD-nya ya, sama kayak yang di pinggang 23 cm. Kemudian dari titik C naik ke atas 1,5 cm yaitu titik C1. Dari titik C1 ke H ini dibagi 2 ketemu titik I. Kemudian dari titik I kita buat garis tegak lurus. Ini adalah untuk lebar muka. Lebar muka yaitu dari panjang bahu yang AD dikurangi 1 cm, jadi 18 dikurangi 1, jadi ini 17 cm. Kemudian kita buat garis lengkung dari D1 melewati J ke G. Ini kita cek ya, karena di sini LD 23 cm, jadi kerung lengannya ini 23 cm juga. Tapi ini tergantung teman-teman ya. Ini yang saya buat adalah gamis longgar. Untuk yang
kepingin ramping, kerung lehernya bisa dikurangi jadi 22 cm. Apabila ini diukur kurang, berarti ini yang G ke F kita turunkan. Karena di sini saya ukur udah pas, jadi tetap ya ini 14 cm panjang sisinya. Karena ini LD 23, jadi ini kerung lengan ini 23 kita ukur. Kalau misalnya ini kurang, berarti panjang sisi ini dikebawahin ke sini. Ini kita ukur dulu 23 atau enggak. Nah ini udah pas 23, berarti ini panjang sisi enggak usah diturunin. Karena di sini saya ukur udah pas, jadi tetap ya ini 14 cm panjang sisinya. Kemudian kita buat garis pinggul dari E ke A, dari E ke K kita turun 18 cm. Ini adalah tinggi pinggul rata-rata orang dewasa. Kemudian buat garis tegak lurus dari K ke L, yaitu ini lingkar pinggul. Di sini lingkar pinggul saya 108 cm, 108 cm dibagi 4, 27 cm. Kemudian kita buat titik F1. F1 dari F kita masuk 1,5 cm. Kemudian dari titik G ke F1 kita buat garis lurus, tapi tidak lurus ya, ini agak melengkung. Dari titik G ke F1 ke M, ini di F1 nya kita tidak lancip ya, tapi ini agak melengkung. Ini biar kelihatannya bagus, ini dibuat agak melengkung ya, tidak patah begini, tidak menyudut. Ini dibuat melengkung. Kemudian kita buat garis lengkung dari M1 ke Z. Ini dibuat lengkung karena apabila lurus, ini bagian yang pinggir nanti kain akan jatuh karena seratnya itu agak miring. Jadi untuk F1 ke M1 itu jaraknya berapa? Itu biasanya dibuat dari titik E ke Z itu berapa? Ini karena saya panjang baju kan 127 dikurangi yang A ke E yaitu 35 cm, jadi E ke Z 92 cm. Jadi untuk F1 ke M1 92 dikurangi 1,5. Apabila teman-teman ingin membuat gamis dengan lebar lebih dari 50 cm, berarti ditarik garis lurusnya dari F1 ke bawah, seperti yang saya tunjukkan di dalam gambar. Apabila ingin membuat gamis kurang dari 50 cm, berarti ditarik garisnya tidak dari pinggang tapi dari pinggul. Tapi nanti di pinggul ini tidak lancip ya, dibuat melengkung. Jadi dari titik G ke F1 ke L ke bawah ini tidak patah-patah ya, tapi melengkung. Apabila sudah jadi, kalau pola sudah dipotong, ini hasilnya begini. Kemudian kita buat pola bagian belakang. Untuk pola badan belakang saya buat sama, bedanya cuma di kerung leher sama kerung lengan. Untuk kerung lehernya kita turun dari A ke A1 1,5 cm. Kemudian dari titik A1 ke B kita buat garis lengkung. Untuk kerung lengannya kita buat titik J1 yaitu 1 cm dari titik C. Kemudian kita buat garis lengkung dari titik D1 J1 ke G. Ini hasilnya begini kalau polanya sudah dipotong badan belakang. Ini perbedaannya di sini ya. Untuk warna yang ungu tua ini pola badan depan, yang ungu muda pola badan belakang. Bedanya di sini ya, di kerung leher sama kerung lengan. Sekarang kita buat pola lengannya. Dari ini kita buat panjang lengannya yaitu 52.
di sini. Dari titik ujung atas ini kita buat tinggi puncaknya yaitu 11. Kita buat garis tegak lurus. Nah, untuk kerung lengan yang di lengan ini saya buat tadi kan di pola badan kerung lengan itu sama dengan LD yaitu 23. Untuk kerung lengan saya bikin itu LD dikurangi 1. Jadi 23 kurangi 1 jadi 22. Ini dari titik ini ke titik dibuat sampai angka 22. Nah, di sini. Kemudian kita buat garis lengkung sini. Nah, begini. Untuk lingkar lengan karena di sini saya buat 24, jadi ini kan lengan separuh ya, jadi 24 dibagi 2, 12. Ini untuk lengan, untuk model lengan yang lurus. Nanti beda lagi kalau teman-teman mau buat yang pakai manset. Kan ini dikerut. Ini nambahnya di sini. Atau pakai karet gitu ya. Ini nanti ditambah. Ini untuk pola lengan yang lurus. Kalau lebih slim lagi bisa 11, 10. Ini saya bikin 12. Nah. Kemudian dari ini, ujung ini, tarik garis lurus ke sini, tapi tidak lurus ya. Agak di sini agak melengkung. Biar nanti itu lengannya tidak melembung. Nah, ini untuk pola lengan ini ya utuh yang bagian belakang. Untuk lengan yang bagian depan ini saya buat agak kerung ini. Dari ini agak kerung masuk 1 cm. Nah, jadi ini nanti, ini nggak dipakai ya. Jadi ini nanti untuk yang bagian belakang, ini untuk yang bagian depan. Sekarang kita gunting polanya. Kita gunting polanya begini, nanti ini berarti untuk bagian belakang, nanti kalau bagian depan ini ngikutin yang ini. Untuk kerung leher, ini bagian depan yang ini, bagian belakang ngikutin yang ini. Kita potong yang bagian belakang aja. Karena ini satu pola untuk depan belakang, nanti ini ya yang depan tinggal ngikutin yang ini dipotong. Begini, nanti untuk yang bagian depan kita gunting begini. Ini kerungnya masuk 1 cm. Ini lipatan kain. Demikian teman-teman cara saya membuat pola badan ukuran S. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya teman-teman dukung channel kami dengan subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.